Sobat Sawung, Sawungers, saat ini saya sedang bersama teman-teman dari Tengkulak Muda. Tengkulak Muda sebuah komunitas masyarakat diisi dengan pemuda-pemuda yang bercita-cita baik agar masyarakat di lingkungannya setidaknya bisa menjadi lebih baik. Hari ini saya bersama teman-teman Tengkulak Muda, ada Ali di sini. Tolong diperkenalkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bagian dari wakil ketua Tengkulak Muda, dan di samping saya Jason sebagai ketua dari Tengkulak Muda, dan ini saya Gipari Firdaus sebagai anggota di Tengkulak Muda. Saya Ramadan Yunasa juga sebagai anggota di Tengkulak Muda ini. Baik, artinya Bang Ali dan Bang Jason membawa sebagian dari anggotanya, gitu kira-kira ya. Saya boleh bertanya kepada Ali atau Bang Jason, salah satu boleh menjawab nih. Tengkulak Muda saya dengar adalah sebuah komunitas anak muda, gitu ya, yang bergerak di bidang sosial. Itu dengan niat baik, dengan niat tulus untuk membantu lingkungan paling tidak yang terdekat begitu ya dengan tempat tinggal abang-abang sekalian ini agar lebih baik begitu ya, lebih baik secara sosial, lebih baik secara ekonomi, lebih baik secara moral begitu ya kira-kira ya, sebuah cita-cita yang mulia. Namun tentunya bukan hal yang mudah untuk begitu. Salah satu yang saya dengar yang cukup membuat kami mendapatkan masukan sebagai inspirasi adalah kegiatan Tengkulak Muda yang melakukan pengelolaan terhadap sampah begitu ya. Artinya pengelolaan secara sederhana, mulai dari mengumpulkan, kemudian membawa ke tempat pembuangan sampah akhir begitu ya dari sana. Apa yang melatar belakangi kegiatan itu, Bang Ali? latar belakang kita sih untuk supaya lingkungan kita terbebas dari sampah. Baik. Terkadang di got sampah berantakan, dan terkadang tetangga-tetangga karena mungkin belum ada pengelolaan sampah yang rutin, kadang-kadang membakar, jadi asapnya itu mengganggu. Masyarakat membakar sendiri begitu ya. Iya. Sementara sampah yang lain yang tidak dibakar tercecer begitu ya. Oke, ini yang menjadi perhatian dari Tengkulak Muda. Ya. Oke, apa yang kalian lakukan? Ya, kita kumpulin pemuda-pemuda sini yang untuk jadi relawan, supaya gimana caranya kita mulai dari lingkup awalnya 1 RT dulu. Baik. Kemudian Dan akhirnya dengan berjalannya waktu sampai sekarang alhamdulillah 3 kelurahan sudah bisa terlayani oleh Tengkulak Muda gitu ya. Nah, ada poin yang saya garis bawahi adalah kesediaan kalian untuk secara sukarela mengumpulkan sampah itu dari masyarakat tanpa memikirkan lelah, capek, begitu kira-kira Bang Jason ya, gitu. Nah, apakah kerelaan ini memang ditularkan juga sama Bang Jason sama Bang Ali sebagai inisiator dari Tengkulak Muda, atau teman-teman anggota yang sekarang ini sudah bergabung juga sudah memiliki kepedulian terhadap itu, kira-kira Bang? ya awalnya sih kita menunjukkan ke mereka dulu. Kita berdua kita tunjukkan ke yang kita bawa itu Ya. Dan lama-kelamaan mereka juga ngerti, dan akhirnya kita jadi bareng. Bagi tentunya masyarakat yang saat ini sedang menonton kita juga sedikit kebingungan. Ini agak teknis, agak dalam nih. Apa sih sebenarnya yang kalian lakukan itu, mengelola sampahnya seperti apa sih? Bisa dijawab, Pak Ali? Untuk sementara ini kita pengelolaannya, kita sampah plastik kita daur ulang, dan sampah-sampah rumah tangga yang kira-kira nasi dan kadang-kadang ada dari toko-toko sisa roti, itu bisa manfaatkan untuk makan ikan, ternak ikan, dan ayam juga. Ya, dengan jumlah keanggotaan sekarang yang 15 orang ya, yang kurang lebih 15 sukarelawan orang yang sudah ada itu, yang dilakukan tiap hari adalah mendatangi rumah warga-warga, gitu kira-kira ya, warung di lingkungan, kemudian mensosialisasikan agar sampahnya dikumpulkan gitu kira-kira ya. Nah, boleh dilanjutkan Bang Ali, apa yang kalian lakukan itu? Dan kita itu memfasilitasi kaleng-kaleng cat yang ukuran 50 sampah
liter. Jadi kita kumpulin yang kadang-kadang di tukang loak kita kumpulin dan kita taruh di tukang dagang dan di tetangga-tetangga kontrakan gitu Bang. Jadi biar gak tercecer, kalau ngambil tinggal nuang aja gitu. Baik, artinya satu-satu ya. Iya. Rumah gitu kalian fasilitasi kaleng-kaleng gitu ya. Sabungers juga bisa melihat bahwa apa yang mereka lakukan juga cukup penting sebetulnya, hal-hal sepele tapi penting gitu. Nah, kemudian saya mendengar juga ini kemudian menjadi sebuah kegiatan perputaran ekonomi yang baik juga gitu, secara tidak sengaja gitu. Boleh ceritakan Bang Jason itu kira-kira bagaimana kok tiba-tiba masyarakat itu yang tadinya sampahnya kalian kumpulkan sukarelawan gitu, bukan tiba-tiba, artinya sudah mulai memberi sedikit untuk kegiatan kalian itu berupa bentuknya donasi gitu kira-kira ya Bang? Iya. Gimana Bang itu? Jadi dikarenakan gini Bang, jadi mungkin karena sekarang itu buang sampah lumayan sulit dan warga itu agak kesulitan untuk buangnya dan membakarnya itu sekarang itu tanahnya itu udah milik perorangan semua. Jadi mereka itu malah menghubungi kita untuk sampahnya diambil tapi kita bayar setiap bulan gitu Bang. Oke. Akhirnya dari sukarelawan tapi tetap semangatnya dalam melayani masyarakat begitu ya. Masyarakat sendiri yang akhirnya punya kesadaran untuk memberikan sebagian rezekinya gitu dalam bentuk donasi kepada teman-teman agar bisa mengambil sampah yang ada di rumahnya. Kalau di warung di usahanya mereka gitu kira ya. Artinya dengan kegiatan ini ada sumber pemasukan juga dong buat teman-teman Tengkulak Muda. Siapa yang sekarang merasakan pemasukan dari warga-warga yang memberikan donasinya untuk pengumpulan sampah ini? Yang merasakan itu kerja keras kita semua Bang gitu. Dan sekarang itu kan dengan banyaknya yang ikut bergabung dengan Tengkulak Muda, jadi kita bekerja sama dengan yang punya armada yang lebih banyak lagi gitu Bang. Oke. Nah, sementara anggotanya Tengkulak Muda sendiri ada berapa kira-kira? Ada 15 Bang. Ada 15. Ya. 15 orang. Siapa sajakah mereka ini? Apakah pemuda-pemuda yang putus sekolah, pemuda-pemuda yang sedang masih bersekolah, atau bagaimana? Dan kebetulan beberapa bulan ini ada sebagian yang udah putus sekolah, dan dengan adanya pandemi ini Bang, jadi ada yang bersemangat untuk cari pengalaman dan mengabdi kepada masyarakat. Karena saya juga cukup merasakan dampak pandemi ini adalah banyak juga warga masyarakat yang tadinya bekerja hari ini sudah dirumahkan gitu ya. Ini ada yang bergabung dengan Tengkulak Muda dengan semangat pengabdian kepada masyarakat, tapi mereka juga bisa menerima manfaat secara ekonomi gitu kira-kira ya. Artinya mereka juga diberikan uang transport, uang makan gitu ya dalam bentuk bulanan. Bulanan Bang. Bulanan. Terus kemudian teman-teman yang sekolah ya, saya lihat juga ada beberapa masih sekolah juga tamu kan kita ada. juga hari ini ada Daus dan Rama juga, anak-anak sekolah yang saat ini sedang belajar di rumah karena pandemi begitu ya. Nah, punya waktu luang, punya waktu banyak, Daus dan Rama mau mengabdikan diri pada masyarakat. Saya pikir itu sebuah hal yang luar biasa juga ya. Apa manfaatnya buat Daus sendiri? Ya, manfaatnya di umur saya yang masih lumayan muda ini, saya udah bisa mengabdikan diri saya kepada masyarakat, khususnya di daerah kelurahan Rawabakar Jaya dan sekitarnya. Oke, baik Sabungers, untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang wilayah kerjanya Tengkulak Muda saat ini, berawal dari lingkungan kecil di salah satu RT di Rawabakar Jaya kira-kira begitu. Saat ini mereka sudah bisa melayani pengambilan sampah untuk di 3 kelurahan ya. Rawabakar Jaya, Rawabuntu, Lengkong Gudang di wilayah Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Berapa sekarang rumah tangga, warung usaha yang sudah terlayani dengan kegiatan Tengkulak Muda? Kurang lebihnya 500 titik. 500 titik yang sudah bisa kita ambil gitu ya sampahnya, kita bantu. Kita gabung rumah, kontrakan, usaha Gitu. Lebih 500 lah. Yang menjadi anggotanya Tengkulak Muda juga saat ini berapa orang? Kurang lebih 15 orang. Sudah 15 orang. Iya. Mereka volunteer semua ya, Bang ya. Volunteer semua. Seperti Rama ya, Rama Ini Rama salah sekarang satunya. ini kelas SMA ya.
SMU ya, SMK, SMK kelas 3 ya. kelas 3 SMK gitu. Di sela-sela waktu belajar online-nya ikut serta gitu. Nah, sementara selain ikut serta dengan sukarela, kami juga mendengar bahwa Rama juga dibantu soal sekolahnya juga dari hasil Tengkulak Muda. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Ya, karena di hasil Tengkulak Muda ini sangat berguna. Dari masa pandemi ini kita sudah jadi bisa sekolah di kayak dapat bantuan juga. Dalam bentuk uang ya? Dalam bentuk uang yang uang masyarakat yang tadinya didonasikan untuk kegiatan Tengkulak Muda itu, kemudian dikelola oleh manajemen Tengkulak Muda itu, dikembalikan sebagian untuk biaya pendidikan Rama. Begitu juga dengan Daus begitu ya. Jadi kehadiran Tengkulak Muda berguna untuk kalian, berguna juga untuk masyarakat. Nah, selain saat ini, saya bisa mengatakan itu bukan mengelola sampah ya. Ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Tengkulak Muda juga yang pengabdian kepada masyarakat kegiatan tersebut. Saya dengar juga ada UMKM ya yang sedang digarap UMKM untuk mendorong teman-teman juga untuk bisa memiliki usaha sendiri begitu ya. Kemudian dari ada pengelolaan ikan begitu? Iya, pengelolaan ikan dari sisa limbah dari sampah. Oh, jadi Kita siklusnya makan juga baik ya, siklusnya itu. Jadi sampah-sampah yang sampah plastik sudah dipisahkan, sampah rumah tangga yang masih bisa diberikan kepada menjadi pakan ikan, diolah lagi menjadi pakan ikan. dan sayur-sayuran juga berguna untuk pakan ikan gitu, Bang. Baik. Ya itu aja sih untuk saat ini ya. Sawungers, selain Tengkulak Muda melakukan kegiatan mengumpulkan sampah, kemudian ada mendorong UMKM, kemudian juga ada beberapa kegiatan sosial lainnya, mereka juga membantu mengelola santunan yatim begitu Yatim ya, lingkungan Kelurahan Ramakarjaya. lingkungan Ramakarjaya secara sukarela juga begitu ya. Nah, cukup menginspirasi Sawungers, dengan hal-hal yang sederhana kita sudah bisa melakukan hal-hal yang positif kepada masyarakat. Hal ini yang ingin kami tularkan kepada kawan-kawan, lakukan yang terbaik, hal-hal yang sepele ternyata bermanfaat besar buat masyarakat. Mungkin dari liputan kami yang sederhana ini bisa menjadi inspirasi buat Sobat Sawungers. Harapan dan himbauan kepada masyarakat, harapan kepada orang-orang yang mendengar channel ini, kepada pemerintah, Ya supaya gimana ya, fasilitas lebih difasilitasin lagi gitu. saat ini belum mendapatkan bantuan apa-apa, belum mendapatkan sokongan apa-apa dari pemerintah. Belum. Dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang Selatan begitu ya. Iya. Belum ada pejabat yang datang memberi support. Belum. Jadi kita emang membangun sendiri gitu, Bang. Jadi membangun sendiri dan bergerak sendiri. Baik. Mudah-mudahan apa yang kawan-kawan lakukan ini bisa lebih bermanfaat lagi dari masyarakat. Amin. Kawan-kawan juga masih tetap punya semangat yang sama untuk Amin. membangun Indonesia ini lebih maju. Amin. Inspirasi ini mudah-mudahan bermanfaat buat Sawungers yang di rumah. Demikian bincang-bincang kita hari ini, Sawungers. Dari inspirasi yang sederhana, dari kegiatan-kegiatan yang sederhana dan sepele, ternyata bisa bermanfaat buat masyarakat. Inspirasi ini semoga bisa tertular pada Anda dan bermanfaat dalam podcast kita ini. Terima kasih. Tetap sehat. Gimana Bang Gi? Oke ya? Udah kelar.